Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Sinta Ulisi IT, SIP, SPDMM. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang, kategori 1 Angkatan 2. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN saya di kelas 6 fase C secara luring. Inilah video pembelajaran UKIN saya. Selamat menyaksikan.
temporal itu apa? Belum tahu, berarti nanti bisa dijelasin ya. Yang kedua, kita belajar lagi nih. Tujuan hari ini adalah kalian menulis ringkasan. Masih ingat dong ringkasan dong? Masih? Kita ketemu belajar ringkasan di kelas berapa sih? Kelas berapa? Kita di kelas 4. Ketemu lagi belajar ringkasan di kelas berapa lagi? Di kelas 5. Kita belajar teks eksplanasi yang bukan ilmiah di kelas berapa? Di kelas 5. Berarti kalian udah paham ya? Udah agak paham ya? Itu dua tujuan pembelajaran kita. Oke. Sekarang coba amati kelas kalian. Apa yang beda? Ada poster. Apa Daniel? Ada poster. Ada poster. Di mana aja posisinya Daniel? Di dekat papan tulis. Di dekat papan tulis. Di samping pintu. Di samping pintu. Dan di dinding sini. Oke. Sekarang kalian ada berapa kelompok sih? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa mulai dari kelompoknya Arya. Tugas kalian adalah mengamati 3 bagian poster-poster ini. Miss, ngapain aja Miss nanti kita dengan poster itu? Perhatikan pertanyaan tematik dari Miss sana. Kalian lihat, nggak cuma dari gambar ya. Kalian amati, kalian cermati. Apa sih pesan yang tersirat dari poster itu? Yang pertama, perasaan kalian begitu lihat posternya gimana sih? Oke, terus kira-kira poster itu ngebahas apa sih? Dari gambar kira-kira kita bisa nggak belajar tentang teks eksplanasi ilmiah? Siap? Ingat? Oke, silakan kelompoknya Arya berjalan untuk mengamati. Sambil jalan ke tempat berikutnya, ke spot berikutnya Arya. Ke spot yang pertama dulu di pojok kanan. Oke, langsung berpindah sini. Kira-kira apa sih? Oke, kelompoknya Tata, silakan. Spot berikutnya Tata, kelompoknya Daniel. Daniel berpindah. Oke, sudah? Aman? Sudah dapat apa yang mau diomongin? Terima kasih kelompok terakhir. Silakan kembali. Nah, ya kita di kelas. Gimana? Ada yang mengutarakan pendapatnya? Perasaan apa yang muncul pertama kali begitu melihat poster-poster ini? Niko? Sedih. Sepakat sedih? Felipe? Sedih dan marah. Felipe ditambahin sedih dan marah. Kecewa. Oke, kenapa? Kenapa sedih dan marah Felipe? Yang kedua itu marah itu karena tindakan manusia yang memburu hewan, penggunaan hutan dan menggunakan bahan bakar bensin yang menyebabkan polusi. Oke, ada lagi yang mengungkapkan kenapa sedihnya. Benar. Nah, terus dari kalimatnya menggambarkan apa sih? Kalimat yang ada di poster. Contohnya misalnya bacakan ya. Ayo kita hemat air untuk generasi masa depan. Matikan keran air jika tidak digunakan. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menyelamatkan bumi kalian ini? Reboisasi, Zeriko. Tidak membuang sampah sembarangan. Wilson. Oke, apalagi? Mengurangi sampah plastik. Apalagi tak? Mendaur ulang sampah plastik. Jess. Tepuk tangan buat kalian semua karena kalian sudah pasti. Sekarang buka buku kalian. Tuliskan pengetahuan awal kalian mengenai teks eksplanasi. Nanti dari poster-poster ini kita akan mendapatkan teks bacaan mengenai krisis iklim. Sekarang di sana mau tahu dulu sejauh mana sih kalian tahu mengenai teks eksplanasi itu apa? Silakan tuliskan pengetahuan awal kalian. Ini bisa dipakai sebagai asesmen awal ya. Kita mau tahu dulu sejauh mana kalian tahu apa itu teks eksplanasi, ciri-cirinya seperti apa, kemudian apa lagi? Strukturnya apa, fenomena apa aja yang ada di teks eksplanasi. Ya, silakan.
banyak pengertian teks eksplorasi. Selesai. Hands up. Selesai. Nah, ya. Satu anak, satu informasi. Siapa duluan? Galip. Apa yang kamu ketahui tentang teks eksplorasi, Galip? Teks eksplorasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses. Oke, satu proses. Siapa lagi? Tata. Struktur teks eksplorasi adalah menyusun bagian pernyataan, tindakan penjual, serta kesimpulan. Oke. Ada lagi? Semua? Bill. Kalimatnya efektif dan menggunakan kata baku. Kalimat yang efektif dan menggunakan kata baku ini informasi terbaru nih. Di kelas 4 baru diajarin, di kelas 5 juga belum. Di kelas 6 baru diajarin, ya kan? Teks eksplorasi harus menggunakan kalimat efektif dan Kata kata baku. Good. Tepuk tangan buat kalian. Oke, kita bisa lanjutin ke teks eksplorasi ilmiah. Sekarang bisa mau tampilin. Silakan kalian baca bergantian dengan suara nyaring dan terdengar. Nyaring bukan berarti berteriak ya. Litosfer. Oke. Gas rumah kaca terdiri atas karbon, metana, dinitrius, oksida, dan uap air. Gas ini muncul karena adanya kegiatan manusia yang melepaskan emisi ke udara. Oke, thank you Ibi. Transportasi khususnya yang menggunakan emisi tinggi seperti pesawat terbang juga berpengaruh terhadap besarnya gas rumah kaca. Akan tetapi banyak juga dampak selain itu. Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah naiknya permukaan laut. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang tidak bertahan di cuaca panas ekstrim. Akibatnya rental makanan terganggu, suhu laut yang malah diprediksikan akan mengurangi sebagian besar spesies dan stok ikan di lautan. Kemarau berkepanjangan dan hujan juga akan sangat mengganggu kegiatan pertanian yang merupakan sumber pasokan makanan kita semua. Oke, thank you. Apa nih termasuk teks eksplorasi? Karena berdasarkan fakta, Karena berdasarkan fakta. Satu, Jen. Kurang belum Jen di sini Jen. Apa Jen? karena termasuk teks yang menjelaskan tentang proses yang mengenai sains atau pengetahuan alam. Mengenai sains atau Ilmu pengetahuan alam. oke. Alvin, Karena proses tersebut bertentangan tentang fenomena fenomena apa Vin? fenomena alam. Fenomena alam. Kira-kira menurut kalian ini ada fakta ilmiahnya enggak? Ini berdasarkan fakta apa enggak? Tak. Berdasarkan fakta, tapi bukan ilmiah. Misalnya tidak berdasarkan tentang suatu penemuan suatu benda atau Betul. Ini hanya menyebabkan fenomena alamnya ya, menyebabkan. Tapi ini termasuk teks eksplorasi ilmiah. Oke, karena di sini ada prosesnya. Ya. Setelah itu, misalnya akan menyajikan lagi nih, tadi dalam bentuk teksnya. Ini semua dirangkum bisa dalam bentuk yang tadi videonya, tapi video singkat ya, anak-anak ya. Video singkat yang tadi juga sih sebenarnya.
disingkat, sekarang disingkatkan, dipadatkan. Oke, betul. Ringkasan itu adalah informasi yang dipadatkan atau dipersingkat dari banyaknya teks informasi yang ada di dalam teks. Caranya seperti apa? Cara membuat ringkasan yang sudah kalian ketahui dari kelas 4, dari kelas 5, sekarang kelas 6. Yuk. Informasi awal. Ringkasan, cara membuat ringkasan adalah ya. Membaca teks dengan sesama. Kata menentukan ide pokok. Salom mencari informasi dalam teks. Kemudian share. Pengertian dari ringkasan terlebih dahulu ya. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Tadi katanya Felipe ada dipersingkat, terus katanya Wilson dipadatkan. Betul, itu adalah sebuah ringkasan. Langkah-langkahnya yang pertama, baca dengan cermat. Baca cermat sama baca cepat sama apa enggak? Beda. Mana yang lebih efektif? Baca cermat. Oke. Kemudian memahami isi bacaan. Gunakan kalimat yang runut dan perhatikan urutan peristiwa. Betul. Tadi ada juga disampaikan ide-ide pokoknya ditemuin dulu. Habis selesai menemukan ide pokok, kemudian kembangkan ide pokok
kegiatan manusia yang melibatkan lepasnya gas rumah kaca ke udara merupakan penyebab dari krisis iklim. Terima kasih, sekian dari kami. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok Shalom ingin mempresentasikan diskusi kami yang sudah simpulan. Selamat menyaksikan. Krisis iklim adalah sebuah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh perubahan iklim. Semua kegiatan manusia yang melibatkan lepasnya gas rumah kaca ke rumah, yaitu penggunaan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil memiliki kandungan karbon yang besar. Adapun cuaca panas ekstrim sendiri di beberapa tempat akan berdampak pada kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Terima kasih. Krisis iklim adalah sebuah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia. Ini disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat dalam jangka waktu yang lama karena gas rumah kaca yang terjebak di stratosfer. Cuaca panas juga dapat menyebabkan biodiversitas yang tidak seimbang, sehingga banyak spesies tumbuhan dan hewan tidak dapat bertahan di cuaca panas yang ekstrim. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan hasil